wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mutahasilah, NIM 1906-20074, kelas 2C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori interpersonal Sullivan pada mata kuliah Psikologi Kepribadian. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang biografi Haristak Sullivan. Haristak Sullivan lahir di sebuah kota pertanian kecil di Norwich, New York pada tanggal 21 Februari 1892 dan meninggal pada tanggal 14 Januari 1949 di Paris. Ia meraih gelar dokternya dari Chicago College of Medicine and Surgery pada tahun 1917 dan bekerja pada angkatan bersenjata selama Perang Dunia I. Pada tahun 1922, ia pergi ke rumah sakit Santa Elizabeth di Washington DC, di mana ia berada pengaruh William Ellenson Wade, seorang pakar dalam ilmu neuropsikiatri di Amerika. Haristak Sullivan adalah orang pertama kelahiran Amerika Serikat yang mengembangkan teori kepribadian. Haristak Sullivan menekankan bahwa kepribadian semata-mata merupakan suatu hipotesa, sebuah ilusi yang tidak dapat diselidiki atau diamati secara terpisah, atau situasi interpersonalnya bukan person manusianya. Baiklah, yang kedua saya akan membahas tentang struktur kepribadian. Yang pertama itu ada namanya dinamisme. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku yang menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khusus seseorang. Dinamisme memiliki dua kelas utama, yaitu pertama, dinamisme yang berkaitan dengan zona khusus pada tubuh termasuk mulut, anus, dan alat genital. Kedua, dinamisme yang berkaitan dengan ketegangan. Kelas kedua ini terdiri dari tiga kategori yang disjungtif atau berlawanan, yang mengasingkan, dan yang konjungtif atau menghubungkan. Baiklah, kategori pertama, dinamisme disjungtif mencakup pola tingkah laku destruktif yang berhubungan dengan konsep kedengkian. Kedengkian adalah dinamisme disjungtif akan kejahatan dan kebencian yang ditandai oleh perasaan hidup di antara musuh-musuh. Kedengkian timbul sekitar usia 2 atau 3 tahun. Tindakan dengki dapat berupa sifat penakut, kenakalan, kekejaman, dan tingkah laku sosial atau antisosial lainnya. Yang kedua, kategori dinamisme mengasingkan mencakup pola tingkah laku seperti berahi yang tidak berhubungan dengan hubungan interpersonal. Berahi adalah kecenderungan mengasingkan, tidak membutuhkan siapapun untuk memanggilnya. Berahi merupakan dinamisme yang sangat kuat selama masa remaja, di mana pada masa itu berahi biasanya menyebabkan rasa percaya diri seseorang berkurang. Yang ketiga, kategori dinamisme konjungtif mencakup pola tingkah laku bermanfaat, seperti keintiman dan sistem diri. Keintiman adalah tumbuh dari kebutuhan sebelumnya akan kelembutan, namun lebih spesifik akan melibatkan hubungan interpersonal antara dua orang dengan status kurang lebih setara. Keintiman berbeda dengan minat seksual, bahkan berkembang sebelum pubertas. Nah, sistem diri adalah dinamisme yang paling kompleks dan inklusif. Pola tingkah laku konsisten yang mempertahankan rasa aman interpersonal manusia dengan melindunginya dari kecemasan. Baiklah, yang kedua ada namanya personifikasi. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Sullivan menggambarkan 3 personifikasi dasar yang berkembang sama masa bayi, yaitu ibu yang buruk, ibu yang baik, dan saya. Nah, yang ketiga itu ada proses kognitif. Proses kognitif atau pengalaman kognitif manusia menurut Sullivan dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkat atau 3 gaya pengalaman, yaitu prototaksis, parataksis, dan sintaksis. Baiklah, yang pertama ada prototaksis. Prototaksis adalah pengalaman paling awal dan primitif seorang bayi. Contohnya, menghisap atau menangis. Pada orang dewasa, pengalaman prototaksis berbentuk sensasi-sensasi sementara, bayangan, suasana hati, dan kesan. Yang kedua, parataksis. Pengalaman parataksis adalah pengalaman paralogis dan biasanya timbul ketika seseorang berasumsi bahwa dua kejadian yang terjadi bersamaan memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya, ketika seorang anak dikondisikan untuk mengatakan tolong untuk mendapatkan permen, bila permen dan tolong muncul bersamaan beberapa kali, maka seorang anak akhirnya mencapai kesimpulan tidak logis bahwa permohonannya mendatangkan permen. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis adalah pengalaman yang sudah tervalidasi dalam mufakat dan dikomunikasikan
secara simbolis terjadi pada level sintaksis. Pengalaman tervalidasi dalam mufakat adalah pengalaman yang maknanya disetujui dua orang atau lebih. Sullivan berhipotesis bahwa kognisi sintaksis pertama kali muncul ketika suara atau gerakan isyarat mulai memiliki makna yang sama bagi orang tua dan anak. Baiklah, yang ketiga saya akan membahas tentang dinamika kepribadian. Yang pertama, ada ketegangan. Ketegangan adalah potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Jadi, tidak semua tegangan disadari. Banyak tegangan seperti kecemasan, mengantuk, lapar, dan kepuasan seksual dirasakan, tapi tidak selalu dalam tingkat sadar. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan adalah ketegangan yang dibawa oleh ketidakseimbangan biologis antara seseorang dengan lingkungan fisiokimiawi, baik di dalam maupun luar organisme. Kebutuhan interpersonal yang paling mendasar adalah kelembutan. Contohnya, kebutuhan bayi untuk menerima kelembutan akan diungkapkan dengan tangis, senyum, atau dengkuran. Sedangkan kebutuhan ibu untuk memberi kelembutan mungkin berubah bentuk menjadi menyentuh, membelai, atau menyimak. Yang ketiga, kecemasan. Kecemasan menurut Sullivan merupakan pengaruh pendidikan yang paling besar sepanjang hayat. Disalurkan mula-mula oleh pelaku keibuan kepada bayinya. Jika ibu mengalami kecemasan, dia akan mengatakan pada wajahnya yang berirama dan tingkah lakunya, dan bayi akan terinduksi sehingga merasakan kecemasan seperti yang dirasakan ibunya. Proses ini dinamakan Sullivan adalah empati. Kecemasan bisa membuat orang membentur-benturkan kepalanya, membuat diri tidak bisa belajar, merusak ingatan, mempersempit persepsi, bahkan menimbulkan amnesia. Sullivan menyatakan bahwa kecemasan dan kesendirian merupakan pengalaman yang unik dalam arti mereka benar-benar tidak dikehendaki dan tidak diinginkan. Yang keempat, transformasi energi. Transformasi energi adalah tegangan yang ditransformasikan menjadi tingkah laku, baik tingkah laku terbuka maupun tertutup. Tingkah laku hasil transformasi itu meliputi gerakan yang kasat mata dan kegiatan mental seperti perasaan, pikiran, persepsi, dan ingatan. Baiklah, yang keempat saya akan membahas tentang perkembangan kepribadian. Sullivan membagi usia manusia menjadi 7 tahap perkembangan. Pertama, masa bayi. Masa bayi dimulai saat lahir dan berlanjut hingga anak mengembangkan kemampuan bicara yang fasih atau sintaksis, biasanya pada usia 18 sampai 24 bulan. Seorang bayi mengungkapkan kecemasan dan rasa lapar mereka dengan menangis. Selama masa menyusui, bayi tidak hanya menerima makanan, namun juga memuaskan kebutuhan akan kelembutan. Yang kedua, masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dimulai dengan munculnya bahasa sintaksis dan berlanjut sampai timbulnya kebutuhan akan teman dengan status setara. Masa kanak-kanak merupakan periode dari usia sekitar 18 sampai 24 bulan sampai sekitar 5 atau 6 tahun. Pada sekitar pertengahan masa bayi, bayi mulai belajar berkomunikasi melalui bahasa. Masa bayi ini ditandai dengan bahasa autistik, yaitu bahasa pribadi yang sedikit atau tidak masuk akal sama sekali bagi orang lain. Selama tahapan ini, sang ibu tetap menjadi orang lain yang paling signifikan. Namun, perannya berbeda dengan ketika masa bayi. Selama masa kanak-kanak, emosi menjadi berbalasan. Seorang anak dapat memberikan kelembutan sebagaimana mereka menerimanya. Selain orang tua mereka, anak-anak usia prasekolah sering memiliki hubungan signifikan lainnya, yaitu teman hayalan. Yang ketiga, masa juvenil. Masa juvenil dimulai dengan adanya kebutuhan akan kelompok teman atau teman bermain dengan satu setara, dan diakhiri saat seseorang menemukan satu teman untuk memuaskan kebutuhan akan keintiman. Yang keempat, masa praremaja. Masa praremaja yang dimulai saat usia 8,5 tahun dan berakhir pada masa remaja adalah waktu untuk keintiman dengan orang tertentu. Biasanya seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Karakteristik luar biasa dari praremaja adalah permulaan dari kemampuan untuk mencintai. Yang kelima, masa remaja awal. Masa remaja awal diawali pubertas dan diakhiri dengan kebutuhan akan cinta seksual terhadap seseorang. Masa ini ditandai oleh ledakan ketertarikan genital dan datangnya hubungan yang bersifat erat. Sullivan percaya bahwa remaja awal adalah titik balik dalam perkembangan kepribadian. Seseorang dapat keluar dari tahapan ini atas perintah keintiman dan dinamisme berahi atau menghadapi kesulitan kepribadian serius selama tahapan-tahapan selanjutnya. Yang keenam, masa remaja akhir. Masa remaja akhir mulai ketika orang muda mampu merasakan keintiman dan terhadap orang yang sama dan berakhir
konsensual atau bentuk yang disetujui dan diterima bersama oleh masyarakat. Baiklah, sekian paparan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf.